Jadi di penjara itu Pak, ada orang dihajar. Saya pas lewat itu ada orang dihajar. Cuman ngajarnya itu nggak ketahuan. Orangnya di sini diapit orang tiga, 1, 2, 3. Jadi ketika nggak ada petugas, sikat dia gitu sini Pak. Nggak ada petugas, sikat gitu. Nah, saya tahu Pak, kan saya nggak tega Pak, dihajar. Walaupun ngajarnya nggak apa istilahnya, diem-diem sambil duduk, tapi ya sakit juga Pak. Disikat. Akhirnya saya datangi Pak, saya tanya, kenapa kok dipukulin? Jawabannya perhatikan, punya utang Gus Nur, nggak mau bayar utangnya. Utangnya berapa? 20.000. Ustaz Ali tahu lah ya. 20.000 dipukul, disikat sampai berdarah-darah Pak. 20.000. Tetap konsen ya, walaupun ada kotak jalan tetap konsen ya. Oke. Sampai mana tadi? Dipukul ya. Jadi walaupun 20.000 tuh ngeri ngajarnya Pak. Nah, kan saya nggak ngerti dunia seperti itu kan. Saya agak kaget loh. Masa 20.000 dipukul kayak gitu? Terus penjara ini 5.000 itu berarti di sini. 5.000 jadi nasi di sini, jadi kopi, jadi macam-macam. Oh ya sudah, nggak usah dihajar, tak bayar kalau cuma 20.000. Saya selesaikan. Udah, itu hanya ada 3 orang waktu itu Pak. Ini kalau ada Pak Karuta nonton ini ya, insya Allah beliau juga saksinya. Saya balik ke kamar ngambil uang Pak, ngambil dompet ke kamar terus kembali lagi. Mau saya bayar utang yang 20.000 itu. Begitu nyampe lokasi, kok kaget saya. Ternyata ada orang 6 atau 7 gitu. Tadinya cuma 3. Loh ini kenapa? Anu Gus, utangnya orang ini 480.000. Tolong bayari semua sekalian gitu. Loh, dari 20.000 naik jadi 480.000. Nah, untung sebelum saya bayar ada petugas lewat, namanya Pak Hendrik, petugasnya itu. Apa ini? Ya saya ngomong apa adanya. Ini loh Pak, punya utang 20.000 kok sekarang jadi 480. Hati-hati Gus. Itu jonti ya, kalau orang tahanan namanya jonti. Jonti itu kong kali kong atau apalah ya. Udah bawa ke kantor aja, bikin pernyataan apa bener tuh 480. Nanti jangan-jangan Gus Nur dimodusin gitu kan. Akhirnya dibawa ke kantor. Nah sebelum Gus Nur siap bayar 480, ya nggak apa-apa Pak, daripada dipukulin terus nggak apa-apa lah saya bayar. Dari 20 jadi 480. Nah sambil dibikinkan surat pernyataan, saya tanya itu, saya ngobrol, saya buat halako, Mas, kenapa kok sampai punya utang 480? Buat apa? Ternyata dibuat judi. Uang sebanyak itu dibuat judi, Bu. Judinya itu lihat bola itu loh, bola voli, tenis di TV itu, taruhan itu Pak. Dan nggak pakai uang, taruhannya pakai nasi bungkus. Jadi di situ kalau sarapan ada nasi bungkus harganya 10.000. Ayo, kalau aku kalah aku bayar 5 nasi bungkus, 10 nasi bungkus. Intinya taruhannya pakai nasi karena nggak punya uang. Coba Pak, betapa rusaknya mentalnya Pak. Udah nggak punya duit, nasi pun dibuat utang nasi, dibuat taruhan. Maka numpuk sampai jadi 480.000 itu berapa bungkus nasi itu? Subhanallah ya Allah, innalillah gitu ya. Oke, singkat cerita, saya bayar utangnya 480.000. Terus bikin surat pernyataan tidak akan berjudi lagi. Nah, ini closingnya Pak. Di sini yang saya luar biasa. Oke, Mas. Saya lihat saya lihat sampai nggak pernah ke masjid. Di Rutan ada masjid. Kebetulan nama masjidnya kok An-Nur gitu loh. Subhanallah ya. Oke, mulai sekarang sampai ke masjid. Dia nggak punya baju Pak, nggak pernah pakai sandal, nggak pernah ganti bajunya, cuma satu itu. Dia kemana-mana memang seperti itu ya. Ada nabi yang gembel gitu Pak. Mas, tak belikan sandal, tak belikan peci, tak belikan baju koko, tak belikan sarung, tak belikan alat mandi, komplit dari sampo, sabun, odol, sikat gigi semua komplit. Mulai besok sampai ke masjid, dan mulai besok sarapanmu aku yang nanggung. Tiap hari aku yang nanggung. Dan sekarang tobat, fokus ke masjid. Mau tanda tangan Pak. Di depan petugas ini.
Akhirnya saya minta tolong petugas namanya Pak Andi Irawan, tak sebut sekalian berarti beliau nonton. Pak Andi, belikan baju koko, belikan sarung, belikan peci. Jalan Pak, dapat seperangkat alat sholat. Nih Mas, tobat mulai sekarang, tak tunggu di masjid mulai besok. Alhamdulillah datang Pak, hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga datang, hari keempat nggak ada Pak, beda blok Pak, hari kelima nggak ada, hari keenam nggak ada, hari ketujuh saya cari orang itu, dia nggak mau nemui saya. Ternyata baru saya dapat info, ternyata peci, baju koko, sarung, sandal, sikat gigi, sabun, semua dijual 20.000 Pak. Coba Ustaz, dan kembali judi lagi, nggak lama kemudian dihajar lagi, lagi-lagi masalah judi. Coba Pak, ada ya orang seperti itu, narkoba, rusak mentalnya Pak. Nah, jadi oke, tapi sejak itu saya nggak kapok Pak. Prinsip saya intan surullah tadi itu. Kenapa harus nyesel? Kan sudah dibayari 480.000, udah dibelikan baju macam-macam, tiba-tiba dijual, nggak apa-apa, nggak ada nyesel, nggak boleh nyesel. Itu urusan dia sama Allah. Jadi gitu teman-teman, urusannya jenengan tolong saja agama Allah. Hasil nggak hasil kan bukan tujuan kita, sudah bukan target kita. Seperti itu saudaraku. Nah, jadi saya walaupun di penjara, alhamdulillah nggak rusak mental itu Pak. Intan surullah itu nggak rusak Pak, walaupun di penjara. Nah, apalagi Anda yang tidak dari penjara ini.